Oke, jadi malam ini seperti yang sudah saya sampaikan, malam ini malam berbahagia buat saya pastinya karena partner saya, abang saya Bang Bain berulang tahun. Semoga tetap sehat, bisa berbagi dan bahagia. Dan yang penting pandemi, ya kan? Kalau komposisi kue kita bikin kue racikannya komposisinya semua pas, pasti enak dimakan. Begitu juga dengan fotografi. Nah, teori komposisi ini banyak sekali kita dengar, banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita dapatkan dari Sandirio, luar segala macam. Nah, tapi malam ini kita akan ngobrol santai nih, ya kan? Teori komposisi alanya Bang Arbain. Yang saya tahu Bang Arbain bukannya tidak menghargai komposisi-komposisi orang luar segala macam, tapi Bang Arbain berteori sendiri tentang komposisi itu berdasarkan pengalaman beliau yang udah puluhan tahun motret, terus juga pengalaman beliau 10 tahun jadi redaktur foto di Kompas. Setiap hari ngeliat foto, dari juri lomba, ngeliat ribuan foto, kurator buku segala macam. Jadi based on kegiatan Bang Arbain itu punya teori sendiri tentang komposisi. Nah, itulah yang nanti kita obrolin dengan santai ya. Jadi teman-teman juga seperti biasa bebas bertanya, bebas ngasih tanggapan, tapi tentunya kalau bisa yang berkaitan dengan topik inilah. Gitu. Waktu kita 1,5 jam, 1 jam akan terputus, nanti kita nyambung lagi 1/2 jam. Tapi biasanya nggak pernah 1,5 jam sih, sampai 2 jam. Ya. Oke Bang, mungkin Abang ada yang mau disampaikan di hari yang berbahagia ini kepada teman-teman Bang? Terima kasih. Ucapan selamat ulang tahunnya banyak sekali sampai saya dimarahin. Ya balas-balas akhirnya saya love-in aja karena satu-satu gak keburu ya. Tadi barusan ini aja saya lecek banyak sekali jadi ya, tapi intinya saya berbahagia masih banyak yang mengucapkan ingat ulang tahun saya gitu. Terima kasih semuanya. Wah, berarti masih banyak yang mencintai Bang Bain Bang, masih banyak yang menunggu Bang Bain berkarya, update status soal beol, soal tokai dan yang lain-lainnya gitu kan. Nah, sekarang ya ini sebenarnya kadang-kadang kita topiknya kayaknya berat nih, padahal yang diomongin bukan soal itu sih, ya kan? Nah, bicara komposisi itu apa sih Bang? Komposisi yang benar itu gimana sih? Saya juga paran. Oke, jadi gini, saya sudah baca buku teori komposisi, sudah jadi diskusi teman-teman juga. Tapi yang saya simpulkan adalah saya itu baca buku itu banyak waktu redaktur 24 tahun yang lalu. Saya mulai tertarik baca supaya keputusan saya lebih ilmiah gitu kan. Kesimpulan saya adalah bahwa tiap orang punya komposisi, punya teori masing-masing dan semuanya benar dan semuanya berdasarkan apa yang mereka rasakan. Lalu saya ke satu titik saya berasa kalau begitu saya juga boleh menyimpulkan. Lalu saya membuat silabus sendiri waktu itu untuk pengajaran fotografer baru Kompas dan grupnya, Persda dan sebagainya. Biasanya saya ngasih penataran juga menggantikan Mas Tono. Tuh kok balik suaranya ya. Oke, terus ya. Jadi saya juga teori. Akhirnya saya ada 2 hal ya. Komposisi itu menyangkut kita dan juga menyangkut fungsi. Itu yang penting. Sekarang kita mulai dulu apa itu foto ya sebelum kita mulai apa itu foto. Siap. Nah, foto atau gambar adalah informasi yang masuk ke manusia melalui persepsi dan pemahaman. Ini yang penting ya sebelum kita ngomongin komposisi ya. Jadi foto atau gambar itu masuk ke seorang yang melihatnya itu tergantung latar belakang, pendidikan, lingkungan, dan apa yang dia pahami tentang yang dia lihat. Itu akan berbeda-beda. Maka dalam foto jurnalistik, orang sering bertanya, ngapain sih Kompas fotografer dites segala, toh yang baca koran kan orang awam, itu kan pertanyaannya. Justru itu masalahnya, adalah bahwa yang lihat foto itu tidak boleh punya persepsi yang salah. Jangan sampai foto itu dipersepsikan salah. Kalau sebuah foto dipersepsikan salah, foto itu bisa dipelintir dan sebagainya. Jadi, terutama dalam foto jurnalistik, persepsi dan pemahaman ini harus pas. Jadi foto yang bicara itu bicaranya pas. Ya, kalau ngomong foto bicaranya sesuai dengan fakta ya. Tidak boleh melenceng. Ini persepsi yang pertama. Bahwa foto adalah gambar, adalah informasi yang masuk ke manusia. Nah, nextnya adalah, ini kok gini lagi sih. Oke. Saat melihat foto, yang pertama terlihat adalah POI. Bukan OI ya. POI, point of interest. Bukan OI ya?
Bukan. Kirain OI. Manusia itu melihat nggak bisa langsung seketika. Seperti melihat pemandangan ya. Seperti saya bilang tadi, Oke. foto itu kuat karena terbatas ya. Foto itu kuat karena terbatas. Jadi foto itu kalau luas sekali, nggak ada apa-apanya kayak orang melihat pemandangan bener kan. Kita hunting bareng, sama-sama Iya. melihat suatu pemandangan yang 360 derajat, tapi ada yang dapat foto bagus, ada yang tidak. Karena yang dapat foto bagus itu bisa membatasi suatu batas sehingga foto itu jadi menarik. Ingat, foto itu menarik karena terbatas. Ingat, sekali lagi foto menarik karena terbatas. Jadi, tetapi manusia, walaupun sudah terbatas pun, tetap membatasi lagi. Jadi kalau orang lihat foto duluan, apa yang duluan terlihat? Nah, sebuah foto yang dibuat dengan pemikiran, poinnya akan tepat sehingga sasarannya akan tepat, pemahamannya akan tepat, point of interest. Maka foto itu nggak bisa terlalu kecil, nggak bisa terlalu besar. Sebuah foto yang terlalu besar juga akan larinya kemana-mana karena pandangan manusia terbatas. Secara umum pameran foto itu, orang lihat pameran foto itu kan jaraknya paling 60 cm terhadap fotonya, nggak mungkin dekat-dekat 60 cm. Maka pameran foto itu jangan terlalu besar juga, terlalu besar itu tidak ideal. Biasanya kalau pameran foto jurnalistik 60 kali 90 itu udah 40 kali 60 sampai 60 kali 90 itu udah paling optimum ya. Itu infonya pas sekali, orang melihatnya dengan pas, tidak mundur sekali dan tidak harus maju banget ya. Seperti di koran itu kan jarak dekat ya. Itu biasanya foto-foto HL itu 5 kolom itu adalah jangkauan cakupan mata pas, poinnya akan kena, lalu ceritanya akan kena. Sebelum kita bicara komposisi, kita harus tahu dulu point of interest. Orang lihat sebuah foto, mata lari ke point, barulah nyebar, barulah punya kesimpulan. Sekali lagi, begitu lihat sebuah foto, usahakan jatuhnya di point duluan. Begitu sampai ke point, lalu mata menyebar, nah dapatlah pemahaman dan persepsi. Nah, penempatan point ini yang nanti akan memberikan pemahaman tentang komposisi. Jadi sekali lagi, komposisi itu berkaitan dengan kita mau ngomong apa soal foto ini, kita mau menekankan di mananya ya. Jadi komposisi itu yang saya omongkan sekarang adalah menyangkut masalah guna. Komposisi sebagai fungsi ya. Nanti ada lagi komposisi sebagai estetika. Nah, waktu kita ngomongin komposisi sebagai estetika itu foto itu adalah foto art biasanya. Begitu orang lihat satu titik langsung nyebar, timbul rasa nyaman, timbul rasa senang ya. Itu untuk foto-foto art ya. Tapi intinya tetap sama, adalah orang melihat foto itu walaupun sudah terbatas, tetap nyari titik lagi. Ke situ menyebar, timbul rasa nyaman untuk foto seni, rasa senang ya. Foto landscape yang bagus, timbul rasa senang. Sedangkan kalau jurnalistik, memahami maksud foto tersebut ya, bicara foto itu. Nah, dari POI pandangan kalian nyembir seluruh bidang foto ya, dari POI. Secara umum, POI diarahkan oleh komposisi. Secara umum ya. Secara umum POI diarahkan oleh komposisi. Nah, POI ini yang namanya point of interest. Kadang-kadang POI itu justru dibikin tidak jelas. POI itu dibikin banyak ya. Jadi point of interest itu banyak. Maksudnya sehingga gimana? nanti saya kasih contohnya ya. Jadi poin itu tidak namanya poin, tapi kadang-kadang poin itu banyak sekaligus. Poin itu bisa banyak sekaligus ya, agak merata gitu ya. Ada beberapa points, bukan point of interest, points of interest. Misalkan foto kerumunan massa ya. Kita ngomongin kerumunan massa itu bisa dibilang point of interest sekaligus bidang foto itu secara keseluruhan. Orang nyari-nyari nggak ketemu, langsung menyimpulkan, oh ini tentang kerumunan massa misalkan. Nah, teori komposisi itu tak pernah ada, yang adalah semata panduan. Jadi ingat ya, tidak pernah ada teori komposisi. Yang ada adalah panduan. Oke. Saya catat ya, teori komposisi tidak pernah ada ya. Jadi tidak pernah ada dan tidak pernah mutlak. Ya, itu panduan komposisi sebetulnya. Rule of third. Rule, namanya rule, tapi ya sebenarnya hukum ya. Sebenarnya itu adalah salah satu panduan. Kalau namanya rule, Anda langgar boleh, Anda nggak boleh langgar. Tetapi faktanya dalam teori komposisi makin dilanggar karena malah jadi sesuatu yang menarik. Oke, jadi yang pasti tidak ada komposisi itu bukan hukum ya, itu adalah panduan. Oke, sekarang saya mulai dengan ini yang klasik ya, dalam merah putih. Ini Anda tentu ingat rule of third kan, rule of third. Iya. Jadi rule of paling terkenal. Rule of third yang paling terkenal, tapi ada sebenarnya satu lagi rule of half ya.
Rule of half itu adalah centered ya, objeknya taruh di tengah, centered ya. Itu rule of half, rule of third. Yang center itu, yang itu komposisi dibagi dua, secara gampang ya. Yang akan kita foto itu kita bagi dua. Ya, bisa begini, horizontal begini, bisa begini, bisa juga begini, ya. Diagonal ya. Diagonal itu adalah rule of half juga ya. Jadi benda itu taruh di tengah, tengah melintang, tengah tegak, atau tengah tapi menyilang, diagonal. Itu center atau rule of half ya. Sementara ini atau begini ya, atau juga bisa. Lalu ini namanya rule of third. Bidang foto itu dibagi tiga, begini, begini, atau begini. Rule of third. Jadi Anda perhatikan dari awal sudah awal ya. Ini semua fotonya 2:3. Anda tentu ingat full frame itu 2:3 ya, 36x24. Iya. APS-nya juga 2:3. Lalu ada Porter 4:3. Lalu sekarang ada 16:9 ya untuk video ya. Pertanyaan adalah, sekarang kita ngomongin framing ya. Ini adalah komposisi juga. Sebenarnya yang vertikal begini atau horizontal gini sih yang enak sebetulnya gitu kan pertanyaannya. Sesungguhnya itu ahli, saya lupa namanya, itu yang menemukan nama tiba-tiba nyangkut ya, tadi udah saya cakapin. Itu yang gambar kumparan masuk tuh apa? Kok lupa namanya, kumparan biasa suka nyangkut ya, tapi dia adalah udahlah, nanti kalau ingat pasti muncul ya. Karena saya suka menghindari kata-kata klasik ya. Istilah yang berat. Oke. Fibonacci, aduh, Ari Ratmono makasih. Ya, teori Fibonacci. Fibonacci itu adalah sebenarnya nggak 2:3 sih, lebih dekat 16:9 sebenarnya. Teori Fibonacci itu banyak terjadi di alam ya, perbandingan panjang dan lebar, yaitu teori Fibonacci itu di alam itu banyak, sehingga mata manusia itu kan kiri dan kanan. Ada pandangan ke kiri dan kanan, ada pandangan atas bawah. Nah, cakupan mata manusia itu kira-kira perbandingannya seperti Fibonacci itu. 2:3 sebenarnya nggak terlalu tepat. 16:9 lebih mendekati ya. Jadi itu Fibonacci. Sesungguhnya foto yang paling nyaman untuk manusia adalah horizontal. Sesungguhnya. Tetapi karena foto gambar diam, vertikal masih oke. Nah, kalau video nggak ada kompromi ya. Jangan bikin video vertikal. Itu layar bioskop juga horizontal, TV juga horizontal ya. Jadi sekarang itu kita ngomongin foto, jadi horizontal boleh, vertikal juga boleh ya, vertikal juga boleh, ya, sudah boleh, solo kok lari-lari ya komunikasi. Oke, jadi ini rule of half atau center ya, dan ini adalah rule of third yang dibagi 3 bidang. Oke, kalau pemandangan kira-kira begini ya, ini gambaran ASD ya, ini rule of half ya, center ya. Jadi dia cakrawala taruh di tengah. Dalam foto landscape pemandangan, cakrawala itu menentukan point of interest. Gitu. Begitu orang menemukan cakrawalanya, dia menemukan cakrawalanya, langsung dilihat sekitarnya. Ya, ini center. IGTV nggak vertikal ya? Oh iya betul. IGTV vertikal, hanya video vertikal ya, hanya diadaptasi oleh IGTV ya. Hanya adaptasi IGTV dan TikTok ya. Dan TikTok ya. Saya bikin video horizontal di TikTokin, nontonnya malah nggak enak ya, muter ya. Jadi itu perkecualian lah. Aku masih double nih. Enggak tuh di aku. Enggak ya? Oke ya, jadi ini rule of half, ini rule of third. Anda rasakan bedanya ya. Menaikkan cakrawala. Kapan kita pakai rule of half, kapan pakai rule of third? Yang tergantung, itu nggak ada hukum ya, suka-suka Anda. Justru itu yang menentukan foto Anda berbeda sama orang lain. Oke. Lalu ini rule of third, tapi cakrawala di atas, cakrawala di bawah. Ya oke. Sekarang perhatikan, ini saya bikin eksperimen waktu saya ke Luwu ya. Waktu itu saya mau ngajar tentang landscape fotografi. Menentukan cakrawala pada sebuah foto landscape itu adalah kita mengunci dulu mata sama yang motret sebetulnya.
Jadi yang motret itu melihat satu pemandangan bagus, dia comot pemandangannya, dia frame seperlunya, dipotret. Nah, yang lihat itu adalah mendapatkan comotannya. Jadi foto landscape itu sebetulnya sudah mengandung subjektivitas sang pemotret. Ya. Oke, ini komposisi pertama adalah seperti ini. Ini rule of third ya. Ini rule of third juga, tapi banyak lautnya. Ini rule of third banyak langitnya. Oke. Loh, kok nge-freeze? Enggak sih, enggak nge-freeze. Iya, tadi beberapa detik nge-freeze, Bang. Oke. Jadi ini nggak apa-apa. rule of third banyakkan langitnya, ini rule of third banyakkan lautnya. Ini centered ya, rule of half kan, rule of half. Nah ini rule of six mungkin ya, 1/6 ya. Bisa juga kalau lightnya cantik sekali ya. Jadi memberikan perspektif gini. Saya memakai ini rule of six ini 1/6 ini, terutama kalau pakai drone tinggi dari atas ya. Saya memberikan porsi tanahnya 5/6 ya. Cakrawalanya untuk memberikan kesan bahwa itu batasnya aja. Jadi memang kalau saya pakai drone saya selalu pakai rule of six seperti ini. Ini tanahnya sedikit sekali, langitnya banyak sekali ya. Bang, aku potong Bang. Oke. Berarti kita nggak bisa, Bang. Halo. Ya. Suara aku nggak kedengeran ya. Halo. Berarti bukan kita nggak lancar ya. Bukan bicara teori tapi panduan komposisi. Itu juga tergantung angle dong ya. Maksudnya kalau angle yang ini kan kita bicaranya panduan komposisi nih. Berarti itu juga tergantung angle. Kalau misalnya kita pakai high angle dengan pakai drone, yang 2/3 kadang-kadang jarang dipakai, yang 1/3 gitu kan, malah yang bilang sebagai 5/6 segala macam gitu kan. Ya. Oke. Jadi sekarang ini suaranya katanya masih menggema nih. Ya. Foto lanskap itu base dasarnya, kerangkanya adalah Anda naruh cakrawalanya, sisanya adalah Anda naruh pohonnya di mana, awannya di mana, gunungnya di mana, danaunya di mana, ya itu sisanya ya. Tetapi pertama yang Anda letakkan adalah cakrawala, itu base dasar foto lanskap. Sekarang kita lompat dulu lah, foto manusia. Oke. Manusia itu, pertama manusia itu, Cinca Laura 10 tahun yang lalu ya, Cinca Laura. 12 tahun yang lalu, Cinca Laura 12 tahun yang lalu. Oke. Dalam jurnalistik, yang namanya portrait, itu kadang-kadang kecil sekali, setengah kolom. Jadi gini, dalam jurnalistik portrait itu punya tempat khusus karena wajah manusia adalah satu-satunya foto yang tidak bisa digantikan oleh tulisan. Orang sering tanya, tulisan sama foto kuat. Kalau portrait, foto nggak tergantikan secuil pun oleh tulisan. Anda nggak mungkin ngomong wajah orang pakai tulisan, ya nggak? Jadi dalam jurnalistik itu portrait itu 2 fungsi. 1, sebagai informasi wajah. 2, dia sebagai elemen estetika. Kadang-kadang katakanlah Menteri SDM menaikkan harga bensin. Itu beritanya kalau dikasih wajahnya Menteri SDM, foto itu orang langsung tahu berita itu berita penting. Jadi Anda perhatikan di koran, kalau ada sebuah foto, ada sebuah berita, ditempelin pas foto, itu pasti berita penting. Dari orang yang fotonya dipasang itu. Nah kadang-kadang, fotonya itu sedemikian kecil, cuma setengah kolom. Artinya ada kutipan, bahwa kasih ada pas foto lagi. Nah kalau cuma fotonya setengah kolom, wajah orang ini dipotret penuh sampai dagunya nggak dipotong, jidanya nggak dipotong, wajahnya nggak kelihatan. Misalkan macam mana ya, misalkan seperti inilah. Ini Miss Universe ya. Anda bayangkan foto ini dibikin setengah kolom. Hilang infonya, ya kan? Kalau foto itu kecil sekali, biasanya oleh sebuah koran dipotong habis-habisan. Jadi namanya info wajah itu adalah, batasnya adalah sedikit di atas alis dan sedikit di bawah bibir. Ini potongan manusia, masih manusia itu ya. Jadi dia pakai topi atau dia pakai janggut itu nggak terlalu mempengaruhi persepsian informasi wajah yang ditampilkan. Okay? Nah, dalam jurnalistik, membuat potongan wajah itu adalah tantangan komposisi yang paling dasar. Wajah itu kan tetap, mata ya di situ, manusia manapun matanya ya gitu, hidungnya gitu, bibirnya gitu, letaknya di situ, nggak ada yang bibirnya sebelah hidung, enggak ya, atau matanya di bawah hidung nggak pernah ada ya. Justru tantangan komposisi wajah itu yang paling susah adalah karena semua susunannya tepat, tetapi bagaimana Anda mengambilnya. Saya kasih beberapa contoh komposisi wajah manusia di jurnalistik. Saya kalau membeli pelatihan komposisi, saya suruh saling memotret
wajah temannya, tidak boleh harus terpotong. Justru itu tantangannya. Lalu berikutnya adalah ini Mariana Renata ya, ubun-ubun terpotong ya. Ini istrinya Daniel Lev ya, saya lupa, pengamat Indonesia ya. Ini pengamat politik juga. Saya potong jidatnya, saya potong dagunya. Ini bos saya Pak Yakob, ini frame asli ya, frame asli seperti ini. Jadi jidatnya memang kepotong. Jadi cover buku ulang tahun Pak Yakob ke 80. Ingat jidatnya kepotong itu adalah berani komposisi. Kebanyakan kalau orang baru mulai motret manusia nggak berani motong kepala. Padahal tantangan terpenting adalah dalam belajar komposisi adalah berani motong dan masih enak dilihat. Itu tantangannya. Makin banyak motongnya dan tetap enak dilihat itu adalah ultimate. Ini Pak Rani, Nah, Bang, potong gini. Ya. Batasan enak dilihatnya itu yang kadang-kadang bikin orang ngeribut antara teman-teman. Batasan apa? Batasan enak dilihatnya itu, ya kan? Nah, enak dilihatnya sampai itu, seberapa sekarang ini gitu. Ya makanya itu yang tidak akan pernah kata sepakat ya. Komposisi itu menyangkut masalah rasa. Tapi ingat, ada namanya selera umum, ada selera spesifik. Selera spesifik kalau tiba-tiba di mata umum itu menarik, itu namanya tren, ya toh. Sementara kalau selera spesifiknya di mata orang yang jelek, ya itu secara umum selera jelek. Foto itu, kalau Anda mau ngomongin foto untuk komersial, Anda harus memahami selera pasar. Anda nggak bisa memaksa selera Anda. Jadi Anda itu betul kita harus bisa meneliti selera pasar, tetapi ada namanya selera dasar yang nggak bisa diutak-utik ya. Kalau Anda tidak suka sama gaya Anda, ya Anda nggak laku. That simple. Oke. Ini contoh foto ya. Ini festival tata rambut ya. Memang rambutnya harus penuh. Ini beda nih kasusnya. Saya motret waktu itu untuk festival tata rambut tahun 2007 kalau salah ya. Ini tata rambut yang rambutnya bagian komposisi. Harus nggak bisa dipotong. Komposisi memang harus center doang. Simple memang nggak mau kan. Karena memang nggak bisa dipotong karena kita ngomongin rambutnya. Nah ini Yan Antono coba perhatikan. Saya memberikan gitar sepotong untuk memberi kesan bahwa dia itu gitaris. Iwan Fals ada perhatikan. Ini saya potong jidat, saya potong dagunya karena formatnya horizontal. Nah foto ini perhatikan. Ini saya ingat saya upload jam 1 malam. Hari Rabu jam 1 malam, hari Minggu saya main ke Tangerang. Udah jadi bordiran jaket di orang yang naik motor. Beberapa orang naik motor, jaketnya bordirannya gambar ini. Saya potret, saya cocokin ya bener, tidak cepat sekali. Jadi ini artinya beberapa penggemar Iwan Fals suka sama foto ini. Anda lihat jidatnya saya potong. Kalau jidatnya foto ini mana menarik? Justru menarik kalau jidatnya kepotong. Nah ini perhatikan ya, kalau ini lain ceritanya. Ini Dian Sastro, saya mau pamer bahwa punggungnya terbuka begitu ya. Memang saya suruh balik. Ini memang fotonya nggak memotong karena memang yang saya tonjolkan memang punggungnya. Jadi Anda perhatikan ya, komposisi kenapa dipotong-potong. Ini adalah, ini ngomongin Iwan Fals, nggak ngomongin bajunya, nggak ngomongin apa. Sementara foto Dian Sastro ini ngomongin memang bahwa gaun dia sangat terbuka di bagian punggung. Oke. Ini Words ya, saya potong bagian belakang kepalanya. Ini Nawal Sadawi, peraih Nobel Sastra dari Mesir, seorang dokter. Waktu itu umur 70 tahun lebih waktu saya foto ya. 10 tahun yang lalu saya potret, dia datang ke Indonesia. Ini Sarifah Danis, bintang film untuk film-film yang kontroversial ya, actingnya unik, wajahnya juga unik. Nah, Anda perhatikan, ada kan ada trompet. Oh, trompet. Posisi antara dia dan trompet, ya kepalanya saya potong, trompetnya juga saya potong. Saya memberi komposisi diagonal ya, trompet dan wajahnya jadi diagonal. Tapi walaupun dalam porsi tegak dan tegak ya, tegak dan tegak ini komposisi orang dan properti. Dia memang bukan pemain trompet, ini properti aja. Kalau dia memang pemain trompet, ini foto ini lebih kuat. Karena waktu itu, waktu itu Sarifah Danis belum banyak main film ya. Dia masih main-main sama suka motret juga, datang, ini bulan puasa saya ingat ya. Ini menjelang buka puasa ini. Saya sama Aryono Jati motretnya. Nah ini pemain biola, Maila Faisa. Berarti kan saya potong ketat sekali, biolanya pun sepotong, kepalanya pun tidak utuh ya. Ini memang salah satu bentuk latihan komposisi yang paling dasar adalah memotret manusia, kepalanya saja dan kepalanya nggak boleh utuh. Syukur-syukur lagi, plus
suatu properti ya. Nah ini juga saya eksperimen, wajahnya saya potong, karena wajah harus utuh. Ini jadi cover majalah Snap tahun 2007 ya, 13 tahun yang lalu. Ini Karina Purbasari namanya, Putri Jatim nggak salah ya, dia pindah ke Jakarta. Sekarang kalau nggak salah dia petinggi di sebuah bank, saya lupa. Saya nggak tahu apakah namanya sama, tapi saya dapat kabar seperti itu. Ini juga Karina Purbasari, saya potong bagian belakang kepalanya, dapat saya kasih space ya. Ini pendekatannya adalah untuk sampul majalah ya. Jadi saya potong untuk sampul majalah ini. Pendekatannya sampul majalah. Nah ini Indah Kalalo. Saya motretnya di cafe Starbucks. Karena kompasnya layoutnya permintaan horizontal, sementara manusia kan vertikal. Jadi saya potong jidatnya. Saya potong jidatnya ini pendekatan komposisi portret ya. Ini juga Indah Kalalo. Saya potong jidatnya juga. Oke. Jadi tadi itu adalah contoh latihan dasar yang paling bagus untuk belajar komposisi adalah Anda memotret kepala manusia tidak boleh utuh. Simpelnya adalah mata, hidung, sama bibir itu tidak berubah. Hampir semua manusia, laki, perempuan, tua, muda, tetap sama. Tantangannya adalah mencong kiri atau mencong kanan dan sebagainya. Tapi yang harus satu diingat adalah dalam jurnalistik, yang namanya portret, kedua mata harus kelihatan. Jadi bukan wayang ya, hanya kelihatan satu mata ya. Oke. Portret dalam jurnalistik itu kedua mata kelihatan. Nah, latihannya adalah coba Anda mungkin bisa berlatih sama ayah sendiri, adik sendiri, ponakan sendiri. Coba Anda memotret kepala manusia tidak utuh, dua mata, hidung, bibir kelihatan. Coba Anda rasakan enak atau tidak. Nah, itu adalah kita membiasakan diri terus-menerus, kita masih bisa menemukan poin-poin kapan komposisi jelas atau tidak. Itu memang nggak bisa didefinisikan dengan satu kata-kata. Itu harus dirasakan, dilakukan berulang-ulang. Itu salah satu caranya. Begitu. Sebelum saya pindah folder lain, barangkali ada pertanyaan dulu. Biasa ada pertanyaan dari Ayah Ari Ratmono, konco abang di TB. Temen dari zaman kuliah nih. Iya. Apakah posisi mata diposisikan di rule of third? Posisi mata, apakah diposisikan di rule of third? Bukan, gini. Dalam portraitur, fokus harus di mata. Ya, fokus harus di mata. Nanti kalau motret manusia kepala, ya, matanya fokus, bibirnya nggak fokus, nggak terasa. Tetapi kalau dibalik, bibirnya fokus, matanya nggak fokus, terasa banget. Karena memang portrait itu point of interest memang mata. Point of interest memang mata. Manusia, lihat manusia itu pertama kan lihat matanya duluan. Betul? Iya. Poinnya memang mata.